Halo, saya Supema Arifin dan di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kamera yang baru saja dirilis oleh Sony yang menggemparkan dunia para fotografer di seluruh dunia, yaitu Sony A1. Akhirnya dua para raksasa di bidang kamera yaitu antara Canon dan Sony ini berlangsung semakin sengit. Jadi Sony mengeluarkan A1 sedangkan Canon itu masih prima dengan EOS R5-nya dan juga EOS R6-nya. Tapi satu hal yang harus diwaspadai Sony adalah Canon belum merilis yang namanya Canon EOS R1 dan itu yang dipastikan akan berusaha untuk meng-counter attack dari serangan Sony yang merilis A1 ini. Lalu kita akan bahas tentang spesifikasi dari kamera Sony A1 ini dan juga berapa sih harganya. Siapa tahu kalian mau jual rumah dulu untuk membeli kamera yang menjadi idaman para fotografer pengguna Sony di dunia saat ini. Memiliki 50 megapiksel stack CMOS sensor yang artinya adalah apabila di kamera biasa itu hanya ada satu lapis untuk lapisan sensornya. Di Sony yang A1 ini dia memiliki 3 lapisan dan juga dapat memberikan 15 stop untuk dynamic range yang memiliki panjang 13 cm, juga tinggi 9,8 cm dan lebar 8,2 cm. Lalu juga kamera ini memiliki dual Beyond XR processor dan rentang ISO yang sangat lebar dari 100 sampai dengan 32.000. Dan jika kalian ingin, kalian dapat menggunakan mode expanded mode yang mampu merubah rentang ISO dari 50 sampai ke 102.400. Keren banget kan? Kamera ini juga dapat memotret sampai dengan 30 frame per second. Ingat loh, ini dengan 50 megapiksel. Otomatis udah keren banget. Dalam 1 detik kita bisa memotret 30 frame juga dengan resolusi 50 megapiksel. Dan ini juga kamera yang sangat cepat. Emang didesain seperti itu. Karena kan biasanya Sony itu kan kameranya untuk sinematik, untuk video. Nah sekarang Sony benar-benar fokus untuk membuat sebuah kamera mirrorless full frame yang fokus ke kecepatan memotret dan ditujukan untuk pangsa pasar orang-orang atau fotografer yang memang bergelut di dunia sport atau wildlife fotografi. Dan untuk menyeimbangkan antara kecepatan memotret dengan jumlah yang dihasilkan untuk ukuran file fotonya, Sony menggunakan lossless compressed RAW yang memungkinkan untuk menghasilkan file RAW tapi dengan ukuran yang ringan seperti file JPEG. Tapi jangan salah bahwa 30 frame per second itu Sony menggunakan shutter elektronik. Jadi untuk kamera mirrorless ini ada 2 jenis shutter, yaitu shutter elektronik dan juga shutter mekanik. Ya kalau misalkan kalian basicnya kamera itu ya, itu ada yang optikal, ada juga yang elektronik, atau kalau misalnya shutter speed itu ada yang mekanik dan juga ada yang elektronik. Nah kalau untuk yang mekanik itu dia hanya bisa mampu memotret 10 frame per second dan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Canon EOS R5 yang mampu menghasilkan gambar dengan shutter mekanik sebesar 12 frame per second. Mungkin bagi kalian berbeda 2 frame per second itu tidak terlalu berpengaruh, tapi untuk para fotografer sport terutama di Amerika sana yang memotret baseball atau mungkin basketball atau juga sepak bola, itu 1 frame per detik aja sangat penting untuk menghasilkan gambar yang tepat, karena kalau kita meleset otomatis akan terlewatkan momennya apalagi kecepatan tinggi. Lalu juga memiliki shutter speed dengan maksimal 1/132.000 detik. Bayangin aja, sangat cepat sekali, dan sehingga kalian memotret di siang hari dengan ISO 100 dan aperture 1,8 tanpa ND filter, cukup naikkan shutter speednya aja untuk mendapatkan ruang tajam yang sempit tanpa harus menggunakan ND filter kan. Nah itu kelebihan dari Sony A1 ini, dia shutter speednya juga bisa disetting sangat tinggi. Memiliki dual slot memory card CF Express tipe A yang support UHS 1 dan UHS 2. Dan kelemahan dari shutter elektronik yang tadi saya bahas juga ini adalah distorsi. Jadi contohnya saat kita memotret bola yang melaju dengan kecepatan tinggi atau stick wave yang diayunkan, maka akan terlihat distorsinya seperti ini, sehingga Sony mengeluarkan teknologi yang disebut dengan anti-distortion shutter untuk memperbaiki kelemahan ini. Selain itu juga Sony menambahkan anti-flicker yang sangat berguna untuk memperbaiki masalah yang timbul saat menggunakan shutter speed yang tinggi dengan pencahayaan ruang yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti saat kalau kita motret terus ada orang lain yang pakai flash, terus saat kita jepret itu suka ada yang namanya flicker. Atau saat kita memotret di dalam ruangan gitu ya, ada neon, itu kadang kalau kita lihat di layar kita kan itu ada yang bergerak gitu, bayangan hitam, itu disebutnya juga flicker. Selain itu juga memiliki autofocus 120 kali per detik. Jadi dalam 1 detik Sony A1 ini akan mengadjust atau mencari fokus sebanyak 120 kali. Jadi sangat akurat sekali. Kalau misalnya kita bergerak aja dia akan terus tracking fokusnya itu sangat cepat. Sehingga kamera ini memang menjadi kamera yang dapat diandalkan jika memotret objek dengan kecepatan tinggi tanpa harus khawatir misfokus.
karena ada fitur real-time tracking dan real-time eye autofocus untuk manusia dan juga hewan. Terus juga dengan electronic viewfinder dengan 9,44 juta titik, 240 frame per second refresh rate dan zero blur out, yang artinya kita bisa melihat terus objeknya tanpa akan tertutup dengan bayangan hitam. Ini juga dilengkapi dengan 5 axis optical body image stabilization sehingga kalian bisa merekam video dengan stabil tanpa harus menggunakan alat seperti gimbal. Dan untuk videonya, kamera ini mampu merekam full frame dengan resolusi 8K atau 8K dengan kecepatan 30 frame per second, juga ukurannya 10 bit. Jadi ini memiliki teknologi terbaru dari Sony yang memungkinkan si videonya ini menjadi lebih kecil ukurannya gitu. Jadi dia ada teknologi terbaru dari dia sehingga kita tidak usah repot-repot memiliki banyak memory card, dan itu adalah kelebihan dari kamera ini yang kata Sony. Tapi kan kita tidak tahu apakah dengan mengkompres ukuran filenya menjadi lebih kecil apakah akan mengurangi kualitasnya, dan itu yang menjadi perdebatan daripada fotografer dan videografer juga, bahwa kamera ini memiliki teknologi untuk mengkompres baik itu gambar atau video secara langsung dari kameranya, tapi apakah ada yang dikorbankan. Terus selain itu juga untuk 4K ini memiliki kecepatan 120 frame per second. Jadi Sony benar-benar all out untuk membuat si kamera Sony A1 ini dan ingin bersaing dengan Canon untuk merebut pangsa pasar kamera mirrorless untuk sport photographer atau untuk kamera dengan kecepatan tinggi. Dan yang terakhir yang paling penting adalah soal berapa sih harganya. Mungkin kalian bertanya-tanya berapa sih kamera Sony A1 ini, dan saat ini itu harganya adalah $6.498 atau setara dengan 90 juta rupiah, dan itu belum termasuk biaya pajak atau biaya siluman jika sudah masuk ke Indonesia. Dan kamera ini akan dirilis pada tanggal 25 Februari di Amerika, di Australia, di Jepang, dan di Eropa. Kita tidak tahu tanggal berapa akan dirilis masuk ke Indonesia. Tapi ya kalau misalkan masuk terus kalian ngebet banget pengen Sony A1 ini, ya kalau nggak sewa ya kalian beli, dan kalau beli berarti harus ngerogoh kocek seharga kurang lebih segituan gitu. Jadi ya apakah ini sebanding dengan pekerjaan kalian, apakah worth it, ya tergantung, yaitu nggak masalah, terserah kalian. Jadi demikian video preview untuk Sony A1 ini, semoga bermanfaat. Saya Yusuf Arifin. Jangan lupa kita masih ada giveaway yang kita perpanjang sampai dengan bulan Februari 2021 ini. Semoga beruntung dan sampai jumpa.